Halo semuanya, kali ini kita akan membahas geografi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur sendiri terletak di antara 111,0 derajat bujur timur hingga 114,4 derajat bujur timur dan garis lintang 7,12 derajat lintang selatan dan 8,48 derajat lintang selatan dengan luas wilayah 47.157,72 km persegi. Sebelah utara Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Bali. Selain itu, jarak yang ditempuh apabila dari SMA Negeri 2 Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menuju Kota Malang yang berada di Jawa Timur adalah 662 km. Jika ditempuh menggunakan pesawat dari bandara terdekat yaitu Soekarno-Hatta menuju Bandara Abdul Rahman Saleh yang berada di Malang, maka waktu yang diperlukan yaitu sekitar 1 jam 30 menit. Sedangkan jika ditempuh menggunakan kereta dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Malang, maka akan membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Ternyata kita bisa mengunjungi Gunung Bromo yang berada di Kabupaten Malang menggunakan berbagai kendaraan, baik pesawat maupun mobil. Tetapi akan lebih efektif jika memilih pesawat karena hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 35 menit. Sedangkan apabila menggunakan mobil, membutuhkan waktu hampir setengah hari. Namun tentunya apabila menggunakan pesawat, kita akan memerlukan biaya lebih, yaitu untuk tiket pesawat, serta biaya untuk angkutan dari bandara menuju lokasi. Sedangkan apabila menggunakan mobil, kita hanya perlu uang bensin dan dapat pergi menuju lokasi tanpa menyewa transportasi apapun lagi. Malang memiliki kawasan perkotaan yang padat di pusat kota seperti Klojen dan Lowokwaru, serta kawasan pedesaan yang lebih jarang penduduknya di daerah pinggiran dan pegunungan, seperti Poncokusumo dan Wajak. Di pusat kota, permukiman cenderung lebih padat dan teratur, sedangkan di daerah pedesaan, permukiman tersebar dan lebih terikat dengan lahan pertanian. Pola cuaca di Malang ditandai oleh iklim sejuk karena letaknya di dataran tinggi. Suhu udara cenderung lebih sejuk, terutama di daerah pegunungan seperti Batu, dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Konsep morfologi. Pegunungan Bromo, Tengger, Semeru merupakan salah satu rangkaian pegunungan yang paling terkenal di Jawa Timur. Pegunungan ini mencakup Gunung Bromo, Gunung Tengger, dan Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah puncak tertinggi di Pulau Jawa dan merupakan gunung berapi aktif yang juga dikenal dengan julukan Mahameru. Kawasan ini dikenal dengan kaldera Bromo dan Tengger yang memiliki landscape vulkanik yang menakjubkan. Konsep aglomerasi. Malang memiliki aglomerasi di antaranya yaitu Gerbang Kertosophila yang merupakan kawasan metropolitan utama di Jawa Timur, di mana kolaborasi antar daerah ini mendukung pertumbuhan industri, perdagangan, dan infrastruktur. Contoh aglomerasi lainnya yaitu Malang Raya, kawasan Tapal Kuda, Mataraman, dan Madura. Aglomerasi ini berperan penting dalam sektor pariwisata, pendidikan, pertanian, perkebunan, serta industri. Nilai guna suatu wilayah dapat diukur dari seberapa efektif lahan atau sumber daya di wilayah tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Lahan di wilayah Jawa Timur memiliki nilai guna yang tinggi untuk pertanian, industri, dan pariwisatanya. Misalnya saja, kawasan Malang terkenal dengan perkebunan apel dan sebagai destinasi wisatanya. Di kawasan Sidoarjo yang menonjol dengan industri dan sektor perikanannya. Di kawasan Jember yang terkenal dengan hasil perkebunannya, serta di kawasan Banyuwangi dan Pacitan yang terkenal dengan sektor pariwisatanya. Interaksi atau saling ketergantungan di Jawa Timur adalah hubungan antara berbagai daerah dan sektor ekonomi di provinsi ini yang saling mendukung untuk kesejahteraan dan pembangunan wilayah. Contoh-contohnya, yang pertama, pertanian dan industri. Kabupaten Malang menghasilkan komoditas seperti apel, padi yang kemudian diolah di pabrik-pabrik di Surabaya dan Sidoarjo. Yang kedua, pariwisata dan ekonomi lokal. Kawasan wisata Gunung Bromo dan Kawah Ijen
mendukung bisnis lokal seperti hotel dan restoran di Probolinggo dan Banyuwangi. Yang ketiga, pendidikan dan tenaga kerja. Kota Surabaya sebagai pusat pendidikan menghasilkan lulusan yang kemudian dapat bekerja dan berkontribusi di berbagai daerah di seluruh wilayah Jawa Timur. Selanjutnya ada konsep diferensiasi area. Masyarakat daerah pinggiran dan pedesaan berfokus pada pertanian. Dengan profesi seperti petani dan pekerja industri, daerah yang lebih rendah seperti Kepajen, yang lebih hangat, cenderung memiliki profesi yang terkait dengan industri manufaktur dan pertanian. Hasil pertanian yang banyak ditemukan antara lain padi, tebu, kopi, sayur mayur, buah-buahan, dan sebagainya. Daerah dataran tinggi seperti Batu yang lebih sejuk adalah pusat pariwisata dengan banyak orang bekerja di sektor pariwisata dan perhotelan. Pusat kota memiliki penduduk yang cukup padat dibanding pedesaan. Mata pencaharian yang beragam sendiri disebabkan karena setiap wilayah dipengaruhi oleh kondisi geografis yang berbeda. Yang terakhir ada konsep keterkaitan antar ruang. Malang sebagian besar kotanya memiliki berbagai zona fungsional yang mana saling terhubung melalui infrastruktur dan rencana tata ruangnya. Contohnya seperti Klojen ingin membeli ikan ke wilayah Wolok Waru. Namun ada wilayah Kedung Hadang yang penghasilannya ikan juga. Dikarenakan biaya transportasi yang lebih murah dan jaraknya yang dekat, jadi wilayah Klojen akan membeli ikannya ke wilayah Kedung Hadang.